Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Randi Semara Gautama, bisa dipanggil Randi, absen 17 dari kelas 9I. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada periode awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau pengganti Pancasila dengan paham komunis, namun dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya bisa ditangkap pada 4 Juni 1962. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, bertujuan membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta dipimpin oleh Syaji Fuddin, Prawira Negara, dan Venje Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi usahanya dapat digagalkan. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku pada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966 menyimpang terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, yaitu
Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 atau 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Penetapan Presiden nomor 3 atau 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 membubarkan DPR. Hasil pemilu 1995. Hasil pemilu 1955. Presiden membentuk 3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, masa Orde Baru. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga Republik. Lembaga negara seperti DPR, MPR, DPA, BPK, MA, LSM, partai politik, DSB, kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Masa reformasi 1998 sampai sekarang dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan masyarakat Indonesia meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Om Santi Santi Om.